Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya Bang Hen. Yuk dukung banghen.com dengan belanja di lumalumi.com. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu Allah membuka pintu taubat yang selebar-lebarnya. Pintu taubat ini akan terus terbuka selama ruh seorang hamba belum sampai ke tenggorokan atau sebelum matahari terbit di sebelah barat. Dengan kasih sayangnya pula, Allah mensyariatkan satu ibadah yang sangat agung untuk hambanya yang ingin bertaubat, kembali kepadanya setelah sekian lama bermaksiat dan melupakannya. Ibadah tersebut adalah sholat taubat. Dengan mengerjakan sholat taubat ini, seorang hamba dapat mengadu, mengiba, mengakui dan memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah. Bersimpuh dan berharap ampunan Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Cara sholat taubat. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu at-tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'atayn thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yang artinya, apabila seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia berwudu dengan sempurna, kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat, kemudian ia meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah pasti akan mengampuninya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yaitu Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Pada hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara bertaubat, yaitu dengan mengerjakan sholat taubat dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, berwudu dengan wudu yang sempurna sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kemudian mengerjakan sholat taubat sebanyak 2 rakaat. Sholat taubat dikerjakan sendiri-sendiri dan tidak berjamaah. Yang ketiga, tidak ada lafaz khusus untuk niat sholat taubat. Niat sholat taubat cukup di dalam hati saja, tidak diucapkan. Yang keempat, pada sholat taubat ini tidak ada bacaan khusus, dan ini sama seperti sholat sunnah 2 rakaat yang lainnya. Setelah membaca Al-Fatihah, Anda boleh membaca surat apa saja. Yang kelima, setelah selesai sholat taubat, Anda memohon ampun kepada Allah, menyesali semua dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan. Tidak ada bacaan istighfar yang khusus setelah sholat taubat. Anda boleh membaca istighfar seperti Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saudaraku, agar taubat Anda diterima oleh Allah, syaratnya Anda ikhlas bertaubat. Anda lakukan hanya karena Allah. Anda menyesali semua perbuatan dosa yang pernah Anda lakukan. Kemudian Anda bertekad tidak akan mengulangi dosa-dosa tersebut, dan inilah taubat nasuha. Setelah melakukan sholat taubat, Anda sangat dianjurkan untuk bersungguh-sungguh melakukan amal soleh yang lainnya. Di antara amal soleh yang dapat menjadi sebab Allah mengampuni dosa Anda adalah dengan memperbanyak bersedekah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "In tubdus shadaqati fani'immahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, fahuwa khairul lakum, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, wallahu bima ta'maluna khabir."
Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka memberikan sedekah dengan menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dosa-dosamu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 271. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara." Yang artinya, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Satu hal yang sangat penting, jangan Anda ceritakan perbuatan dosa yang Anda lakukan tersebut kepada siapapun. Dosa Anda adalah aib Anda yang harus Anda tutupi. Anda simpan rahasia Anda. Cukup Anda hanya mengaduh dan meminta ampun kepada Allah saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asaba min hadhihi al-qadhurati syai'an falyastatir bisitrillah." Yang artinya, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, yaitu perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Waktu sholat taubat. Dalam fikih Syafi'i, sholat taubat adalah sholat yang terkait dengan sebab yang diakhirkan, yaitu muqayyad bisababin mutaakhir. Oleh karena itu, sholat taubat tidak boleh dikerjakan pada waktu terlarang untuk melakukan sholat. Berikut ini adalah 5 waktu terlarang mengerjakan sholat. Yang pertama, pada waktu matahari baru terbit sampai naik hingga setinggi tombak. Waktu ini kira-kira berada pada kisaran 15 menit hingga 20 menit setelah matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di atas kepala, tidak condong ke timur atau ke barat, hingga matahari tergelincir ke barat. Waktu ini sangat singkat sekali, kira-kira berada di antara 15 menit hingga sebelum masuk waktu zuhur. Yang ketiga, dari waktu isfirar, yaitu ketika matahari mulai beranjak tenggelam, yang ketika itu cahayanya mulai memudar, hingga matahari tenggelam dengan sempurna. Yang keempat, setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Yang kelima, setelah sholat asar hingga matahari tenggelam. Dengan demikian, Anda dapat mengerjakan sholat taubat pada waktu-waktu di luar 5 waktu terlarang sholat yang kami sebutkan tadi. Alhamdulillah, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan Anda semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bang Hen, wassalamualaikum. Namun sebelumnya, Anda boleh subscribe channel banghen.com ini dulu ya. Dan ini gratis, agar Anda dapat info video terbaru.